Bosen nih dari tadi kalah terus. Iya, bosen. Tenang, selama ada duit, pasti kita bisa bersenang-senang. Shalom adik-adik. Shalom. Wah, kalian sedang apa ini? Kita sedang bermain HP. Oh iya. Nah, Kak Vivi sebentar lagi akan menyampaikan firman Tuhan di kebaktian anak Joel Kid. Apakah kalian mau mendengarkan firman Tuhan? Kalau mau mendengarkan firman Tuhan, berarti HP-nya diletakkan dulu. Iya. Dan kita sapa ya teman-teman kalian yang ada di rumah. Halo teman-teman. Ya. Nah, perkenalkan nama kalian dong. Yuk. Perkenalkan, nama aku Yoel. Iya, lihat tuh temannya. Halo. Kenalkan, namaku Yoka. Hari teman-teman. Perkenalkan, namaku Onisimus. Iya. Nah, sekarang adik-adik yang ada di rumah duduk manis dan persiapkan hati kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ajari kami mempunyai telinga seorang murid, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan seutuhnya. Dan biarlah firman ini tertanam di dalam hati kami dan akan bertumbuh dan berbuah, dan buahnya adalah manis. Terima kasih Tuhan, kami mengucapkan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Vivi buat apa itu? Oh, Kak Vivi membawa balon. Pasti buat firman. Betul. Nah, adik-adik yang di rumah juga sudah siap untuk mendengarkan firman. Yuk, duduk yang manis. Kak Vivi akan bercerita dengan menggunakan balon. Nah, ini ada balon berwarna biru dan berbentuk hati. Kenapa Kak Vivi pilih warna biru? Karena warna biru artinya setia. Pada mulanya Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Itu ada di Kejadian 1 ayat 26. Nah, sekarang kalau Tuhan itu adalah setia, maka manusia juga Setia. Setia. Karena apa? Karena manusia segambar dan serupa dengan Tuhan. Kalau Tuhan adalah kasih, maka manusia Kasih. Manusia juga kasih. Manusia juga penuh dengan kasih, saling mengasihi. Tuh, karena Tuhan juga adalah kasih. Itu namanya sama, segambar dan serupa dengan Tuhan. Ya. Nah, pada mulanya manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Sekarang Kavi ada balon berwarna kuning. Ini sebetulnya sih bukan warna kuning, warnanya emas. Tapi Kavi tadi mencari nggak ada. Jadi adanya warna kuning, nggak apa-apa. Anggap aja ini warnanya emas ya. Nah, ini adalah kasihnya Tuhan. Kasih yang begitu besar. Kasih yang mulia. Kasih yang mengasihi kita. Nah, hati manusia dulu itu melekat dengan hatinya Tuhan, tidak terpisahkan, melekat seperti ini, menjadi satu seperti ini. Tapi karena suatu hari manusia tidak taat, tidak apa? Taat. Tidak taat, maka hati manusia ini jauh
dari hatinya Tuhan. Bukan hati Tuhan loh yang menjauh dari hatinya manusia, tapi hatinya manusia ini yang menjauh dengan hatinya Tuhan. Karena apa? Hati manusia ini tidak bisa bersatu lagi dengan hatinya Tuhan. Karena ada dosa. Apa itu? Dosa. Dosa, ya. Karena manusia tidak taat dengan perintah Tuhan, maka manusia jatuh ke dalam dosa. Sekarang kami mau tanya, siapa manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa? Siapa? Ayo. Adam dan Hawa. Betul. Tentu adik-adik juga sama jawabannya. Adam dan Hawa. Mereka tidak taat akan perintah Tuhan, akan firman Tuhan. Karena itu mereka dosa, bukan doa, tapi dosa. Mereka tidak lagi bisa melekat, bersekutu dengan Tuhan. Tidak bisa lagi. Sekarang manusia ini sendiri. Ya, manusia merasa hatinya kosong. Dulu hatinya diselimuti atau dilingkupi dengan kemuliaan Tuhan. Tapi sekarang tidak lagi. Tidak ada Tuhan di hati manusia yang sudah berdosa. Kalian berkata, Kak Vivi, kalau hatinya sedih, diisi dengan main game. Nah, tentu tidak sedih lagi. Iya, mungkin betul main game tidak sedih. Setelah itu masa main game terus? Lama-lama kan ya capek, betul? Nah, akhirnya jadi apa? Jadi bosan lagi. Oh, Kak Vivi, kalau mempunyai uang banyak, hati diisi dengan uang, apakah hati kita masih sedih? Apakah hati kita masih kosong? Ya, mungkin uang ini bisa membuat kita senang, tapi sesaat, sebentar. Setelah uangnya habis, bagaimana? Mungkin sedih lagi. Kalau uang kita banyak sekali, tidak habis-habis. Apakah semua bisa dibeli dengan uang? Tidak bisa. Hati kita masih merasa kosong. Karena apa? Kita membutuhkan tadi ya, hati yang menyelimuti, hati yang mengasihi kita. Yaitu hatinya siapa? Tuhan. Hatinya Tuhan. Akhirnya Tuhan yang di atas, dia melihat ke bawah. Melihat siapa? Melihat manusia. Oh, manusia ini penuh dengan dosa, harus diselamatkan. Kemudian oleh karena kasihnya Tuhan, Tuhan itu seperti Bapa yang baik. Dia mempunyai anak yang tunggal, yang satu-satunya. Tidak ada duanya, cuman satu tok. Diutus datang ke dunia. Ya. Ada di Yohanes 3 ayat 16. Ya, yang bunyinya begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Betul, supaya manusia ini memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal ada di mana ya? Di Surga. Di surga. Di neraka juga kekal enggak ya? Kekal enggak kalau neraka?
kekal juga. Tapi kita yang percaya kepada Tuhan, kita berada di Surga. surga. Nah, Tuhan begitu mengasihi kita sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal turun ke dunia, masuk ke dalam hati manusia. Hatinya siapa ini? Hati orang yang mau percaya. Nah, lalu hati ini yang tadi dosa diikat dengan tali kasihnya Tuhan. Untuk apa? Untuk diperdamaikan dengan kasihnya Tuhan. Yang tadi dulu, yang tadi manusia sudah menjauh dari hatinya Tuhan. Nah, sekarang hati manusia ini dekat dengan hatinya Tuhan. Memang mungkin tidak seperti semula, tapi dengan adanya kasih yang begitu besar, yaitu kasih Bapa, Dia mengaruniakan anaknya, yaitu yang mendamaikan kita, yang menebus dosa kita, yang rela mati di atas kayu salib. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Betul. Tuhan melihat kasih yang begitu besar, yaitu kasihnya Tuhan Yesus. Sehingga kita yang tadinya dosa, yang tidak bisa dekat dengan Tuhan, kita akhirnya bisa dekat dengan Tuhan. Manusia tidak bisa mendekat dengan Tuhan karena ada dosa. Lalu ini ada jembatan, ada penghubungnya yang menghubungkan antara manusia yang berdosa dengan Tuhan yang mulia. Betul. Nah, adik-adik, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dia yang sudah menebus kita. Kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus ini mati di atas kayu salib untuk menghapus dosa manusia. Baru saja ini dalam minggu-minggu ini kita memperingati hari apa? Paskah. Hari Paskah. Hari Paskah adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan di mana sebelumnya Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa Kita. manusia, betul. Dan beberapa hari yang lalu kita memperingati juga hari apa? Kenaikan Tuhan Yesus. Betul, hari kenaikan Tuhan Yesus. Betul. Dan Tuhan Yesus berjanji Dia akan datang untuk Kedua kalinya. dengan cara yang sama. Ya. Dia naik ke atas, ke awan. Nanti juga sama, Dia akan turun dari atas turun ke bawah. Untuk menjemput siapa? Kita. Kita siapa? Manusia. Manusia seperti apa? Yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang mengasihi Tuhan Yesus. Yang setia. Ya. Adik-adik yang di rumah juga, maukah engkau percaya kepada Tuhan Yesus? Maukah engkau tetap mengasihi Tuhan Yesus? Meskipun mungkin kalian mengalami yang tidak enak. Mungkin kalian mengalami sesuatu yang sulit. Tapi apakah engkau tetap mau mengasihi Tuhan Yesus? Apakah engkau tetap mau setia
menunggu Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, engkau tetap setia, percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Kak Vivi mau tetap setia dan percaya dan mengasihi Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bagaimana dengan kalian? Dengan Yoka gimana? Mau apa? Mau setia sama Yesus datang kedua kalinya. Sip. Nah, bagaimana dengan adik-adik yang di rumah? Tentu jawabannya akan sama seperti itu. Ya, kita sebentar lagi akan datang ke Tuhan, kita akan sembah Tuhan. Kita katakan, Tuhan, ini aku anakmu. Aku mau mengasihi engkau. Aku mau percaya. Aku mau setia sampai akhir. Yuk, tutup matanya. Kita mau sembah Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dan katakan, inilah aku Tuhan, anak-anakmu yang mengasihimu. Aku Tuhan, anak-anakmu, Yang mengasihimu lebih dari segalanya. selalu bersamamu, tinggal di hadiratmu. Semua kita angkat tangan kita. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, angkat tanganmu sebagai tanda. Tuhan, aku percaya, aku mau setia mengikutimu Tuhan sampai akhir. Percaya, tetap setia, mengikut Tuhan sampai akhir. Mau percaya, katakan dengan segenap hatimu. Mengikut Tuhan sampai akhir. Tak percaya, tetap setia, mengikut Tuhan sampai akhir. Ya Tuhan, kami mau percaya, kami mau setia Tuhan, mengikutimu Tuhan sampai akhir, sampai Engkau datang untuk kedua kalinya. Terima kasih Tuhan. Tetap setia, mengikut Tuhan sampai akhir. Ini Tuhan kami datang, kami mengasihimu, dan kami mau percaya kepadamu. Kami mau setia sampai akhir Tuhan. Terima kasih, mampukan kami
untuk kami tetap setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin.